Saya di sini akan menjelaskan tentang cara berpikir dalam sejarah. Sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan-perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Sejarah merupakan peristiwa dan kejadian yang selalu berhubungan dengan manusia, yang mana selalu menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah juga menjadi cerita yang tersusun secara sistematis, teratur, dan rapih. Di dalam sejarah terdapat 3 unsur utama. Yang pertama, manusia. Manusia dan sejarah itu selalu berkaitan. Tanpa sejarah, maka keberadaan manusia di muka bumi ini patut untuk dipertanyakan. Dari mana asal-usulnya? Sementara itu, tanpa manusia, maka sejarah tidak akan pernah tercipta. Maka dari itu, manusia adalah unsur utama dalam sejarah. Manusia memiliki kedudukan sebagai objek dan subjek sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor dalam setiap kejadian sejarah. Dan sebagai subjek sejarah, manusia berperan mengkonstruksi sebuah kejadian yang menjadi sebuah kisah atau cerita. Yang kedua, ruang. Dalam kajian sejarah, ada unsur yang tidak bisa dilepaskan, yaitu ruang. Peristiwa hanya akan terjadi pada suatu tempat tertentu. Contohnya peristiwa Rengas Dengklok terjadi di Karawang, peristiwa proklamasi di Jalan Pegangsaan 59, Jakarta, dan lainnya. Artinya hanya akan ada satu kejadian pada tempat itu saja. Peristiwa itu secara otomatis tidak terjadi di tempat lain karena terkait oleh ruang. Unsur yang ketiga yaitu waktu. Sejarah merupakan kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada masa lalu. Kejadian ini merupakan bukti bahwa kehidupan manusia itu tidak luput dari unsur waktu. Meski itu tidak semua kejadian yang dialami manusia di masa lalunya dapat disebut sebuah peristiwa sejarah. Hal ini karena peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak terulang lagi. Bila peristiwa itu terjadi berulang-ulang, maka bukan berarti peristiwanya yang kembali terjadi, namun pola-pola peristiwa yang memiliki kesamaan dengan peristiwa yang ada pada masa lalu. Terdapat 3 cara berpikir dalam sejarah. Yang pertama, cara berpikir secara kronologis, yang mana berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan satu antara lainnya agar memberikan gambaran yang utuh menyeluruh terhadap sebuah peristiwa. Contoh dari konsep berpikir ini adalah tercatatnya sebuah peristiwa, terlahirnya sebuah kerajaan yang diawali oleh kejadian perebutan kekuasaan maupun pemberontakan. Yang kedua, berpikir secara diakronik atau diakronis, di mana adanya sebuah pemikiran mengenai peristiwa sejarah tertentu yang secara menyeluruh dan urut, tapi terbatas lebih tertuju pada proses-prosesnya. Contohnya, materi demokrasi liberal dari 1950 sampai 1959, namun diuraikan menjadi pembentukan demokrasi liberal sampai 5 Juli 1959 pada dekret presiden saja. Yang ketiga, berpikir secara sinkronik.
sebuah berpikir yang mana mempelajari sejarah secara umum dengan kurun-kurun waktu tertentu, namun dengan pandangan ruang lingkup yang relatif luas. Contohnya, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan. Sejarah Sriwijaya yang mampu membentuk angkatan laut, mengawasi perairan di Nusantara, hingga menjadi keamanan pedagang, maka si kronik menjelaskan secara detail